minggu kan mau dimulai. Jangan-jangan dia masih tidur lagi nih. Aku samperin ke rumahnya aja deh. Kan Kak Depen masih tidur. Kak Depen, bangun. Nggak mau. Kak Depen bangun, kita mau ibadah sekolah minggu. 5 menit lagi Kak El. Ih, nanti kita terlambat ibadahnya. Ih Kak El, aku malas, nggak mau ibadah. Kak Depen, nggak boleh males. Jadi anak Tuhan itu harus rajin ibadah. Udah jam berapa sih? Sekarang udah mau jam 8 loh. Ibadah sekolah minggu kan jam 8. Udah deh Kak El, aku mandi dulu ya. Iya, mandi yang bersih, jangan lupa gosok gigi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kak Depen, adik-adik di rumah udah pada bangun belum ya? Soalnya sebentar lagi ibadah kita mau mulai nih. Pastinya udah bangun Kak El. Kan adik-adik sekolah minggu di rumah pada rajin-rajin. Wah, keren nih adik-adik sekolah minggu kita. Nah Kak El, gimana biar tambah semangat adik-adik sekolah minggunya? Kita ajak memuji Tuhan yuk Kak El. Ayo Kak, nah adik-adik di rumah, Kakak ajak untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi satu lagu I Love Jesus. Ikuti gerakan Kakak ya. Adik-adik di rumah, kita nyanyi sekali lagi yuk. Lebih semangat lagi nyanyinya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, Alkitab kita, dan pikiran kita. Nah, sebelum itu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik di rumah, masih semangat kan? Kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Ikutin gerakan Kakak ya. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Kita sama-sama mengucapkan
kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang ketiga. Adik-adik sekolah minggu masih ingat bukan? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Dam jadi dohonor doan di demeter dia boso ture dalana ai hona uhumna besogot aka nama sinea di gorna ido patik patoluhuni. Adik-adik, kita akan mengaku segala dosa kita karena kita berdosa kepada mama papa, abang kakak, dan juga teman-teman. Untuk itu, mari kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan di dalam satu minggu ini. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya? Ayat Alkitab untuk kita sebagai ayat hafalan untuk kita minggu ini tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Adik-adik, kita sama-sama membacanya ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikian ayat hafalan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo, halo, halo. Hai, hai. Hai, hai, hai. Halo, halo, halo. Nah, adik-adik, ayat hafalan tadi jangan lupa dihafalkan dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita kembali memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, ikuti gerak kakak. Kita nyanyi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan dirangkam dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita.
Mari kita berdoa mengakui iman percaya kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sikap kita semuanya berdoa. Kita sama-sama mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang udah gak sabar mendengarkan firman Tuhan? Wah, adik-adik di rumah pasti gak sabar Kak Depen untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi yuk Kak. Ayo Kak El. Adik-adik di rumah, kita nyanyi sama-sama yuk. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Datanglah Tuhan, isilah hati kami, sucikan dan kuduskan kami, agar kami mendengarnya dan kami tahu melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Adik-adik, buka Alkitabnya. Nats kita hari ini adalah yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28 sampai dengan 35. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan 35. Kita membaca bersama-sama ya. Adik-adik baca di rumah, Inang baca di sini. Ayat yang ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?"
Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, sudah sarapan belum? Tentu sudah sarapan ya. Siapa yang menyiapkan sarapan kita? Mama tentunya ya. Senang enggak? Bahagia tidak? Tentunya bahagia adik-adik ya. Karena sudah makan sarapan yang disiapkan oleh mama kita tercinta. Sekarang kita mau makan roti surga. Apa itu roti surga ya? Roti surga itu yaitu adalah firman Tuhan. Adik-adik, kita dengarkan ya cerita firman Tuhan tentang makanan roti dari surga. Wah, ada roti enak nih. Wah, Kak Depen, rotinya banyak banget. Enak KL mau? Mau dong. Sebelum KL aku kasih kuenya, KL mau nggak dengerin cerita aku? Cerita apa, Kak? Seru nggak ceritanya? Pasti seru dong. Adik-adik mau dengar? Kalau itu, aku mau dengerin deh. Suatu ketika, banyak orang-orang mengikuti Yesus KL. Wah, kenapa Kak Depen mereka mengikuti Yesus? Mereka mengikuti Yesus karena mereka menginginkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Maka dari itu, banyak orang-orang mengikuti Yesus. KL, pernah ingat kan cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang? Ingat sih Kak, tapi aku lupa. Mereka dikasih makan apa ya? Coba KL ingat-ingat lagi dan adik-adik di rumah ingat-ingat lagi apa? Aku tebak ya Kak. Nasi goreng ya Kak? Nasi goreng? Bukan KL. Nasi padang? Nasi padang? Masa nasi padang sih KL? Bukan. KFC? KFC? Bukan juga KL. Oh, satu lagi yang ketebak Kak. Bubur ayam ya? Bubur ayam? Bukan juga KL. Aku nyerah deh Kak. Apa sih? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka dari itu banyak orang-orang yang mengikuti Yesus karena menginginkan makanan, daging, dan roti-roti agar mereka bisa kenyang. Tapi KL, Tuhan Yesus sedih tahu. Wah, sedih kenapa Kak? Sedih karena tujuan mereka mengikuti Yesus hanya untuk mengenyangkan perut saja. Mereka berharap Yesus memberikan makanan seperti roti, ikan, daging, dan lain-lain. Padahal bukan itu KL. Yesus menginginkan mereka mengikuti karena mereka percaya kepada Yesus, bukan hanya untuk mendapatkan makanan saja. Yesus berkata, Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya, ia tidak akan haus lagi. Oh, jadi sebagai roti hidup, Yesus akan memberikan kehidupan yang sejati bagi mereka yang percaya kepadanya. Betul KL. Nah, adik-adik di rumah, kita harus menunjukkan iman percaya kita melalui kehidupan kita setiap hari dengan melakukan apa yang dikehendaki Allah
atau inginnya Tuhan. Contohnya. Nah, contohnya apa coba KL? Contohnya, rajin beribadah, rajin berdoa, saling mengasihi, dan mematuhi orang tua. Nah, betul KL. Nah, adik-adik di rumah sudah paham kan arti dari roti hidup? Sudah dong, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya video tentang anak yang berbaik hati kepada temannya. Kita saksikan bersama-sama ya. Di pagi hari, ketika Mika baru bangun tidur, Mika pun langsung berdoa dan membaca Alkitab. Lalu, setelah Mika berdoa dan membaca Alkitab, Mika pun langsung menyapu halaman rumah. Aku sudah selesai bersih-bersihnya. Selesai juga. Mama. Ada apa Mika sayang? Mama, aku kan sudah bersih-bersih. Aku tadi juga sudah belajar. Aku boleh nggak main di luar? Karena Mika anak baik, Mama izinin deh. Mainnya jangan lama-lama dan jangan jauh-jauh ya. Oke, Mama. Kamu kenapa, Zizi? Samuel nggak mau temenan sama aku, Mika. Aku malas dengan Zizi. Dia tuh orangnya cengeng, jelek lagi. Well, kok gitu sih sama Zizi? Kita kan nggak boleh membeda-bedakan teman tahu. Kita harus baik sama semua orang. Gak mau aku. Aku bawa bola loh. Wah, kita main bola yuk. Gak mau awal, kamu kan jahat. Kamu juga pilih-pilih teman. Aku gak mau ngajak kamu Oke. Sekarang aku gak akan jahat lagi. Aku mau jadi anak baik. Nah gitu dong. Ayo kita main sama-sama. Akhirnya mereka pun main bersama-sama dengan gembira. Adik-adik di rumah, kita sudah menonton tadi bagaimana cerita firman disampaikan, yaitu tentang firman yang memberikan kehidupan kepada kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi jadikan menjadi pelita bagi kaki kita, dan itu menjadi pedoman kita untuk selalu mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana caranya mengikut Tuhan Yesus? Tentunya adik-adik harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, dan harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusan kita yang paling tepat, karena Tuhan Yesus adalah roti kehidupan itu, karena Tuhan Yesus telah memberikan kita kehidupan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita melipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kita baru saja mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sebentar lagi ibadah kita akan berakhir. Tapi sebelumnya kita bernyanyi kembali sambil mengumpulkan persembahan. Musik!
Jadi kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita minggu ini, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya Allah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!